Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update ya, teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya? Mahasiswa ya, demo dan si Chaplin dengan adiknya bertemu Prabowo. Beneran gak sih ini? Jangan-jangan ini video lama ya yang di-up kembali oleh netizen-netizen iseng ya. Tetapi yang bikin menarik menurut saya teringat gitu loh. Dengan saran si Chaplin ya agar menaikkan harga BBM ya beberapa waktu yang lalu. Lah sekarang BBM sudah naik ya. Pertamax naik. Lah kok malah di demo. Menyuruh naikkan harga BBM ya kan? Ya kan? Ingin menaikkan harga BBM sendiri. Setelah itu dinaikkan di demo-demo sendiri. Lagi mana Toplin? Plin. Koplak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kocak tahap maksimum. Pendukung Roy Suryo, Anies dan JK ikut demo mahasiswa, tapi nyanyinya bukan Prabowo, justru Jokowi. Rombongan pendukung Roy Suryo, Anies Baswedan, dan Yusuf Kala ikut-ikutan demo bareng mahasiswa menolak kenaikan BBM. Tapi yang bikin ngakak, sementara masa mahasiswa fokus mengkritik kebijakan pemerintah saat ini di bawah Presiden Prabowo, rombongan ini malah meneriakkan adili Jokowi. Roy Suryo dengan lantangnya bilang, jangan salah sasaran. Adili Jokowi sebelum nyalahin Prabowo. Padahal, kebijakan BBM adalah kebijakan pemerintah sekarang, bukan era Jokowi. Warganet pun ramai-ramai mengomentari betapa absurdnya logika ini. Gila nggak sih? Itu pertanyaan warganet. Kalau menurut kalian, waras nggak barisan kerupuk rambak ini? Komentar di bawah dan jangan lupa follow untuk kabar berita terbaru lainnya. Ayo, tolong bapak-bapak hakim di seluruh Indonesia, bapak-bapak hakim adilan. Ya, ini memang kocak tahap maksimum teman-teman ya. Apalagi kalau kita melihat video yang paling ujung barusan ya. Kalau nggak salah namanya Upi Abu. Cuma yang bikin jengkel itu adalah netizen. Ngapain pakai dikasih backsound suara kuda segala? Udahlah ya, saya nggak ingin mengomentari terlalu panjang gitu loh, karena nggak tahan, ingin ngakak terus gitu. Intinya ya demo ini dilakukan oleh sekumpulan dari bohir yang sama lah gitu ya, yaitu si Chaplin. Makanya ya Dewa Panci dan kawan-kawan juga ikut menyusup dalam demo tersebut, termasuk yang bersuara kuda yang di bagian ujung barusan. Lanjut. Momen Chaplin dan adiknya, temui Pak Prabowo, muka manis, senyum lebar. Coba kalau Pak Jokowi yang datang, 99,9%, pasukan Dajjal atau Terjal, sudah keluar semua dari sosmed. Percaya atau tidak tinggalkan komentarmu di sini. Salam waras dari King Yudi Official. Di sini aja nih. Ini kabar yang sangat menggembirakan, sangat membanggakan kita semua. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman netizen ya. Benarkah ini baru terjadi ataukah sudah cukup lama ya? Si Chaplin bersama adiknya bertemu Prabowo. Ya karena perlu dijelasin ini.
Karena kalau misalnya bertemu dengan Prabowo di saat demo atau menjelang demo atau pasca demo, nah jangan-jangan dugaan netizen selama ini yang menyebut dan menganggap bahwa ya bohir di balik semua kerusuhan di Indonesia ini adalah si Chaplin, ya bisa jadi, ya kan? Karena memang cara politikus bekerja itu macam kayak gitu. Di bawah dia mengerahkan massa untuk menggelar demo, di atas dia duduk satu meja, ya kan? Negosiasi. Ketahuan deh siapa bohirnya. Kalau ini benar-benar terjadi, ya. Lanjut. Kemarinan ada orang tua yang mengusulkan harga BBM naik. Tapi kalian pada diem aja. Kenapa nggak didemo itu orang tua itu? Pas pemerintah naikin Pertamax, lu demo. Aduh, ada apa sih? Lah ya itu loh, kemarinan dia yang meminta agar BBM dinaikkan, ya. Sekarang dia sendiri yang menyuruh meminta mahasiswa untuk demo. Nggak ada bang yang menyuruh bang, itu mahasiswa demo sendiri. Masa iya sih? Masa iya sih? Lanjut. Seputar aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta Jumat kemarin yang digelar oleh beberapa elemen mahasiswa, elemen masyarakat sipil, dan juga ada tambahan satu elemen, yakni elemen orang-orang yang kalah pilpres. Waduh. Dan di lokasi aksi, mereka bahu-membahu saling menyuarakan aspirasi masyarakat. Saya curiga, apakah mereka benar menyuarakan aspirasi masyarakat atau sedang memanas-manasi masyarakat agar membenci pemerintah? Waduh, karena dendam-dendam masa pilpres sepertinya masih membekas di hati mereka, teman-teman. Karena saya mendapatkan satu foto aktivis-aktivis yang duduk bersama mantan wapres. Kira-kira apa yang mereka bahas? Dan juga ada informasi bahwa ada 2 orang yang ditangkap provokator aksi demonstrasi. Kira-kira siapa mereka? Untuk menjawab itu, kita akan mulai videonya berikut ini. Waduh, kira-kira siapa ini teman-teman? Siapa ini? Apakah kalian mengenal wajah-wajah dalam foto ini? Kalau kita lihat dari kanan ke kiri, ada Ferry Amsari, ada Sudirman Said, ada Pak Yusuf Kalla, dan ada mantan Ketua BEM UGM, Tio, yang sekarang sangat viral karena omongan-omongannya itu yang kasar terhadap Pak Prabowo dan juga pemerintah. Waduh, bukan mengkritik ya, tapi kasar. Kira-kira apa yang mereka obrolin, teman-teman? Dan saya langsung teringat dengan omongan seseorang yang pernah mengatakan kalau katanya ya di Juli dan Agustus akan ada chaos. Wah, apakah ini ada benang merahnya? Saya nggak sebut nama lo ya. Silahkan kalian menafsirkan sendiri. Ibu-ibu di sini tidak ada dapur yang ngebul, tidak ada anak-anak yang terdidik, tidak ada... Bentar. Kok spanduknya tangkap Jokowi? Hah? Apa-apaan ini? Dan apakah kalian mengenal ibu-ibu ini, teman-teman? Apakah wajah ibu-ibu ini tidak asing bagi kalian? Suara yang murni. Jadi ibu-ibu Wow. dibanding pejabat yang anggaran itu semua. Dan yang ngomong si Firdian Aurelio kalau nggak salah namanya ya. Apakah kalian tahu dia ini siapa? Hah? Apakah kalian kenal orang ini siapa? Kalau yang laki-laki ini kan kalau nggak salah mantan juru bicara Ganjar dan mantan juru bicara Pramono Anung saat pemilihan kemarin. Dan ibu-ibu ini adalah pendukung Roy Suryo. Nah, apakah ada benang merahnya video ini dengan gambar yang sebelumnya tadi? Wah, ini menarik ini. Ini menarik, teman-teman. Kira-kira apakah mereka sedang berusaha untuk merawat kemarahan masyarakat agar terus membenci pemerintah? Nah, ini menjadi pertanyaan besar kemudian bagi kita semua, ya kan? Nah, ini pendukung-pendukung Roy Suryo nih. Waduh. Aduh, datang lagi. Lihat, kalian amankan saya. Kami rakyat. Kalian polisi. Diamankan. Amankan. Rakyat tersisa. Diamankan. Dengan alat-alat itu. Kemana kalian? Ini kan- Amankan. Kalian
Wow, ibu-ibu tadi itu kan pendukung Roy Suryo juga. Dan tadi dia bilang dia diamankan. Wah, apakah ini terkait aksi demonstrasi Jumat kemarin? Ataukah ini video lain, teman-teman? Kira-kira menurut kalian gimana? Kalau saya melihat sih ini sepertinya bukan video aksi kemarin ya. Ini kayaknya terkait dengan PIK 2 atau apa gitu ya kan. Tapi memang kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan pendukung Roy Suryo ini ya suka memberontak gitu ya kan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Coba komen di bawah ya. Dua orang yang ditangkap dilaporkan bukan mahasiswa. Hal ini ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya. Kombes Budi menuturkan dua orang tersebut diamankan di Ben Hill pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kedua orang tersebut berasal dari kelompok di luar elemen mahasiswa. Saat ini keduanya dalam penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kepolisian juga menegaskan bahwa pihaknya mengidentifikasi adanya kelompok penyusup di antara masa aksi. Saya sampaikan dua orang sudah kami amankan. Diamankan di mana? Ya. Diamankan di mana? Ya, ini saat ini masih dibawa oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk dilakukan pemeriksaan interogasi yang mendalam. Kami sudah sedikit ya kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya, ini diamankan di sekitar wilayah Bendungan Hilir sekitar pukul 15.30 tadi. Ini masih dilakukan pendalaman pada dua orang yang diamankan tadi. Ya, kami tadi menyampaikan dari pagi bahwa sudah memonitor dan sudah memprofiling, mengidentifikasi beberapa orang yang mencoba mendompleng di kegiatan penyampaian mahasiswa dalam aspirasi di muka umum. Kami menghormati, kami menghargai, dan kita sama-sama mengawal bahwa aspirasi oleh adik-adik mahasiswa ini harus tersampaikan dengan baik dan harus aman dan damai. Betul, harus aman dan damai. Memang ya aksi kemarin itu banyak sekali ya, dalam tanda kutip penyusup dan penumpang gelap teman-teman ya. Utamanya penumpang gelap dari para pendukung yang kalah pilpres. Waduh. Coba kita bedah satu-satu ya. Ada Roy Suryo yang pakai rompi kuning, ngakunya dari UI Watch gitu ya kan. Yang isinya itu para pembenci Pak Jokowi. Kemudian ada gerombolannya Menuk dan juga istri Udin yang hadir di lokasi aksi juga, pegang toa. Ada Tarwiyah, pendukung 01. Ini pendukung Anies semua ini sebenarnya nih ya kan. Jenderal-jenderal lapangan aksi Anies semuanya. Ada Firdian Aurelio. Nah, dia ini mantan jubir Ganjar dan juga Pramono. Dia deket dengan Banteng. Apakah dia juga termasuk kader partai Banteng? Nah, ini butuh penelusuran lebih lanjut. Tapi teman-teman, yang ditangkap polisi ini bukan dari kaum yang kalah pilpres, tapi dari kaum anarko kalau nggak salah. Yang memang tujuannya datang mau memberontak. Memang tujuannya datang mau membuat chaos. Nah, mereka-mereka ini yang ditangkap oleh polisi, dan polisi menangkap dua orang dan sudah dilakukan profiling serta akan dilakukan pemeriksaan. Kalau nggak salah kabar terbaru, dua orang ini sudah menjadi tersangka. Jadi bukan dari kalangan orang yang kalah pilpres, bukan. Ini dari anarko yang ditangkap. Ya, barusan adalah sekumpulan penyusup teman-teman ya, yang tertangkap kamera dan dikumpulkan oleh banyak netizen. Dan sebetulnya ini mudah sekali ditebak ya, siapa sebetulnya aktor di balik isu demo besar-besaran kemarin. Walaupun ternyata yang demo nggak besar ya, cuma seupil aja. Ya, artinya Dewa Panci dan lain-lain itu dan teman-temannya itu bohirnya sama dengan yang menggerakkan demo kemarin. Tahu sendirilah siapa orangnya. Ya, kurang lebih seperti itulah dugaan saya ya. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu juga nih. Salah satu aktor di balik isu demo kemarin. Ternyata yang demo, waduh. Kalau nggak orangnya Chaplin, ya orangnya Kebo gitu loh, si Moncong Gura-Gura. Nemu aja netizen inilah. Ini ya, aduh keren kali. Ya, siapa ini? Lanjut. Tamak minta disubsidi pemerintah atau gimana? Ya minta subsidi aja, masih banyak rakyat Indonesia itu yang perlu. Ini kita juga bingung gitu loh.
jujur aja bingung mahasiswa ini. Sebenarnya mereka itu demo paham nggak konteksnya. Kalau begini kan kayaknya demo ini jadi ajang keren-kerenan aja gitu. Nggak tahu paham konteksnya itu apa. Yang penting kita ikut demo terlihat keren gitu kan. Kita ikut organisasi mahasiswa dan terlihat wow gitu. Terlihat menyuarakan aspirasi rakyat. Kita juga nggak tahu yang disuarakan tuh aspirasi rakyat yang sebelah mana. Kalau dengan konteksnya seperti ini kan seperti itu kan. Ngeri. Itulah makanya saya menduga yang demo kemarin itu walaupun seupil ya itu nggak banyak ya. Itu yang tahu tujuan demo itu mungkin cuma 1%. Yang lain cuma ikut-ikutan aja. Walaupun diselenggarakan oleh mahasiswa yang katanya berasal dari universitas ternama di Indonesia ya. Tidak jaminan yang masuk ke sana itu semuanya cerdas-cerdas ya. Mungkin banyak juga yang secara intelektual di bawah rata-rata. Nggak tahu gimana kok bisa masuk. Ya buktinya barusan ini ya kan. Katanya membela hak rakyat karena BBM naik. BBM itu masih dibutuhkan rakyat. Rakyat kecil itu nggak butuh pertamak gitu loh. Aduh, koplak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.